Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila Al-Fatihatu ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i masyaikhina khususan Syekh Muhammad Anwar Mansur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Sebelum kita lanjutkan kajian Jam'ul Jawami', mungkin ada yang mau bertanya. Ini saya menanyakan perihal redaksi Fathul Qorib yang mengatakan wataroka al-musannifu isman khamisan wa huwa al-ma'u al-mutahhiru al-haramu kal-wudu'i bima'in maghsubin. Nah, itu kajian usul fikihnya apa secara Jam'ul Jawami'? Ya, terima kasih. Jadi ada satu pertanyaan yang berawal dari redaksi Fathul Qorib yang berupa wataroka al-musannifu isman khamisan wa huwa al-ma'u al-mutahhir al-haram. Jadi ada pembahasan bahwa ada kasus orang yang berwudu menggunakan air gosok. Maka statusnya apa? Apakah sah atau tidak? Sebelum kita memahami tentang hukum tersebut, alangkah baiknya kita memahami nadamnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam Syarah Kawakibus Sateknya. Amman ladzi jihatuhu ta'addada mislus sholati fi makanin i'tada fa innaha tasihu indal aksari wala thawaba indahum fil ashari wa qila la tasihu lakin hasala suqutuhu walhambali la wala. Yakni ketika ada suatu pekerjaan yang di dalamnya terdapat beberapa unsur. Maksudnya beberapa unsur ialah dalam suatu pekerjaan tersebut terdapat al-amru min wajhin wan nahyu min wajhin akhar. Dalam perkara tersebut itu ada perintah dalam satu sisi dan ada larangan dalam sisi yang lain. Dan dalam hal tersebut tidak mempunyai kelaziman atau tidak melekat secara utuh dengan satu perkara tadi. Maka menurut jumhur ulama itu hukumnya sah. Hukumnya sah sekaligus tidak mendapatkan pahala. Ketika kita memahami dari redaksi Jam'ul Jawami', ammal wahidu bisakhsi lahu jihatani kas-salati fil maghsubi qala as-subki al-jumhuru tasihu wala yusabu. Menurut golongan yang pertama, ketika ada suatu pekerjaan yang mempunyai dua sisi, yakni sisi al-amru min wajhin wan nahyu min wajhin akhar, dan tidak mempunyai kelaziman di antara keduanya, maka menurut jumhur ulama, jumhur Syafi'iyah
itu dikatakan sah, namun tidak mendapatkan pahala. Adapun menurut golongan yang kedua, itu hukumnya sah dan tetap mendapatkan pahala. Menurut golongan yang ketiga, yang diusung oleh Imam Al-Qadhi dan Imamul Haramain, bahwa sholatnya itu tidak sah dan bisa menggugurkan taklif, tuntutan ketika sudah melaksanakan sholat tersebut. Pendapat yang keempat yang diusung oleh Imam Ahmad, bahwa la sihhata wa la sukuta. Jadi sholat tersebut tidak dianggap sah, tidak dikatakan sah, dan juga tuntutan tersebut masih ada. Dalam artian tidak gugur sebab sholat tersebut. Lantas, apa dalil yang pertama yang dibawa oleh jumhur ulama? Yakni bahwa ketika sholat tersebut itu sudah sah, sudah memenuhi rukun, dan tidak mendapatkan pahala. Itu mengapa kok tidak dapat pahala? Karena uqubatan lahu alaiha min jihatil ghasbi. Karena sebagai siksaan atas pekerjaan ghasabnya itu sendiri. Menurut pendapat yang kedua, tetap mendapatkan pahala. Karena hal ini berdasarkan bahwa meskipun orang tadi itu menggosok, tapi menggosoknya itu tidak sampai pada penghalang-halangan pahalanya sholat tersebut. Dan juga tidak sampai menghilangkan keseluruhan daripada pahala sholat tadi. Pendapat yang ketiga yang diusung oleh Imam Al-Qadhi dan Imamul Haramain, yang mengatakan tidak sah dan tetap adanya tolab, itu berdasarkan dengan ungkapannya bahwa li'anna salafa lam ya'muru biqadaiha ma'a ilmihim biha. Karena ulama-ulama terdahulu, ulama salaf, itu tidak memerintahkan untuk mengqadha sholatnya orang yang menggosok tadi, besertaan beliau itu tahu tentang hal tersebut. Berarti menurut beliau, kalau tuntutan sholatnya sudah selesai dengan pekerjaan sholat tadi, namun sholatnya itu tidak sah. Menurut pendapat yang keempat yang diusung oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa sholatnya itu tidak sah dan juga tidak gugur tuntutannya. Sehingga alasan yang keempat ini, landasan dari Imam Ahmad, ialah bahwa terkadang ulama salaf itu menyuruh qadha karena berhati-hati dalam masalah ketakwaannya. Jadi menurut pendapat yang terakhir ini, tidak gugur karena memang ada landasan yang mengatakan bahwa ulama salaf itu juga pernah mengqadhanya, yakni yang memerintahkan untuk mengqadha. Akhirnya bisa kita simpulkan bahwa redaksi Fathul Qorib yang berupa al-ma'u al-mutahhir al-haram, air yang bisa mengesahkan wudhu dan juga haram untuk digunakan,
ini mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa ammal wahid lahu jihatani itu tetap dianggap sah. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.